Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stelani Yunianti dengan NIM 230209502037, kelas PTKF Angkatan 23. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai 3 menarik untuk mengelola data pada mata kuliah statistik. Untuk itu, sebagai pengantar, apa itu aplikasi pengolah data? Jadi, aplikasi pengolah data statistik pada perangkat lunak software yang digunakan untuk menginput, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk angka sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Aplikasi ini mempermudah pengguna dalam melakukan perhitungan yang kompleks secara cepat dan akurat. Selain itu, aplikasi ini juga dapat menampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik, maupun visualisasi lainnya agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai 3 aplikasi menarik untuk pengolah data pada mata kuliah statistik. Yang pertama itu ada aplikasi SPSS. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi pengolah data statistik yang digunakan untuk menganalisis data secara kuantitatif, terutama dalam penelitian seperti skripsi, survei, dan eksperimen. Aplikasi ini membantu pengguna mengolah data dengan cepat tanpa harus menggunakan bahasa pemrograman. Jadi SPSS banyak digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, berikut ini adalah tampilan aplikasi dari SPSS. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini adalah mudah dipahami. Yang pertama itu kelebihan. Jadi kelebihannya itu mudah dipahami dan digunakan bahkan oleh pemula, kemudian tidak memerlukan kemampuan pemrograman atau coding. Yang ketiga, menyediakan berbagai metode analisis statistik yang cukup lengkap. Yang keempat, hasil analisis ditampilkan secara jelas dalam bentuk tabel maupun grafik. Dan yang terakhir, sangat membantu dalam penelitian akademik seperti skripsi. Selanjutnya itu ada kekurangan dari SPSS itu sendiri. Yang pertama, memerlukan biaya lisensi yang cukup tinggi. Yang kedua, kurang fleksibel untuk pengolah data yang lebih kompleks dibanding software berbasis coding. Yang ketiga, kurang efisien dalam menangani data dengan jumlah sangat besar. Dan yang keempat, tampilan dan fitur tidak semodern beberapa aplikasi statistik lainnya. Kemudian aplikasi kedua yaitu aplikasi Jamovie. Jadi aplikasi Jamovie ini adalah aplikasi pengolah data statistik yang bersifat gratis dan open source yang dirancang untuk memudahkan analisis data dengan tampilan sederhana dan mudah digunakan. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman R, tetapi pengguna tidak perlu melakukan codingan karena sudah berbasis menu. Jadi ini adalah contoh dari tampilan aplikasi Jamovie. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini, yaitu kelebihannya yang pertama gratis dan dapat digunakan tanpa biaya lisensi. Yang kedua, tampilan sederhana sehingga mudah dipahami oleh pemula. Yang ketiga, tidak memerlukan kemampuan pemrograman. Yang keempat, analisis statistik cukup lengkap untuk kebutuhan penelitian. Yang kelima, hasil analisis langsung tampil secara otomatis dan rapi. Dan selanjutnya itu kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu fitur belum selengkap software statistik berbasis besar seperti SPSS. Kemudian yang kedua itu kurang fleksibel untuk analisis yang sangat kompleks. Yang ketiga, ketergantungan pada modul tambahan untuk fitur tertentu. Yang terakhir itu ada belum sepopuler software lain sehingga referensi belajar lebih sedikit. Selanjutnya aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi Stata. Jadi Stata ini adalah aplikasi pengolah data statistik yang digunakan untuk menganalisis, mengelola,
dan menyajikan data secara sistematis dan akurat. Aplikasi ini banyak digunakan dalam penelitian khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan karena mampu membantu pengguna melakukan berbagai analisis seperti uji statistik dan membuat grafik dengan lebih mudah dan cepat. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Stata. Kemudian kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan aplikasi ini. Kelebihannya yang pertama itu mudah digunakan. Interferensinya cukup sederhana, cocok untuk pemula. Perintah komen jelas dan terstruktur, sangat membantu dalam analisis statistik seperti regresi dan uji hipotesis dan lain-lain. Dokumentasi lengkap, banyak panduan resmi dan komunitas pengguna. Selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, pembayaran atau mahal. Lisensinya itu cukup tinggi dibandingkan software lainnya. Yang kedua itu kurang fleksibel dibandingkan bahasa pemrograman seperti R atau Python. Fitur terbatas jika ingin analisis yang sangat kompleks atau custom. Yang ketiga itu visual kurang menarik dibanding tools lain. Jadi grafiknya standar, tidak seinteraktif software modern. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Dari ketiga aplikasi yaitu Stata, SPSS, dan Jamovie, masing-masing memiliki keunggulan sesuai kebutuhan pengguna. Jamovie memiliki pilihan terbaik untuk pemula karena gratis dan mudah digunakan. SPSS cocok bagi mahasiswa karena tampilannya sederhana dan umum dipakai di kampus, sedangkan Stata itu lebih unggul untuk analisis tingkat lanjutan dan profesional. Dengan demikian, pemilihan aplikasi terbaik tergantung pada tingkat kebutuhan dan kemampuan pengguna. Jika harus memilih yang paling bagus secara umum, maka jawabannya adalah Stata. Kenapa? Karena memiliki kemampuan analisis paling kuat, fleksibel, dan banyak digunakan oleh peneliti profesional untuk analisis tingkat lanjut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.